Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu ya. Jangan begitu ketika manusia tidak mempercayai atau kurang yakin dengan pemahaman akhirat. Ketika manusia kurang pede terhadap bahasan akhirat, kurang merasa ngeh atau bahkan mispersepsi terhadap kehidupan akhirat sehingga berani mengurangi timbangan, menipu takaran, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Itu kan rata-rata ya kayak gitu karena tidak yakin. Kata Allah, kalah, jangan begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Catatan amal orang-orang yang durhaka tadi itu ada dalam kitab yang bernama Sijjin. Dan wama adraka ma sijjin, kamu tahu tak apa itu sijjin? Kitabun marqum, kitab yang berisi catatan amal. Sejak kemarin kita dalam 2-3 surat ya sebelumnya ya, 4 surat ini Allah menggambarkan betapa kita punya kitab amal, catatan, CCTV, rekaman, ya, piringan disket, ya, yang itu terekam secara detail pikiran, ucapan, tindakan kita. Markum, kitabun markum. Maka wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka orang yang mendustakan, tidak percaya, kurang yakin atau mispersepsi terhadap kitab ini. Sekarang loh ya dulu ya. Jujur saja coba kita elaborasi, kita akui ya. Banyak mana sih yang yakin akan adanya kitab itu sama yang tidak yakin? Saya tidak ngomong tentang iman yang pengakuan ya. Kalau iman pengakuan sih semua orang akan ngomong percaya. Percaya saya ada catatan amal itu. Gitu. Tapi ini dalam praktek, dalam konteks keseharian kita. Artinya kalau percaya itu kan harusnya hati-hati ya. Kalau percaya kan berarti merasa selalu diawasi. Kalau percaya kan berarti selalu merasa diteliti. Kalau percaya kan berarti prakteknya itu akan selalu menimbang kembali sebelum berpikir, berucap, dan bertindak. Lawang ini nanti ada catatannya. Selalu wirai lah, waspada. Itu bukti atau buah dari percaya. Jadi kalau belum begitu berarti ya nggak terlalu percaya. Kenapa? Karena dengan tidak terlalu percaya itu akhirnya gampang lupa. Ya. Jadi kalau alasannya adalah ya percaya Gus tapi lupa, ya berarti nggak terlalu percaya. Nggak terlalu yakin dengan adanya itu. Kalau kita ini yakin dengan adanya istri kita, suami kita, duit kita, mobil kita. Nggak mungkin kita lupa dengan semua itu. Loh. Mobil kita tadi berapa? Kita yakin, paham, cinta. Nggak mungkin lupa dengan jumlah mobil kita. Tapi ketika kita nggak terlalu yakin dengan catatan amal kita, bumarkum tadi, ya akhirnya kita nggak yakin, lupa bahwa pikiran, ucapan, dan tindakan kita dicatat.
Kalaupun ingat, bagi yang ingat, itu biasanya ya ingat tentang catatan yang baik saja. Sementara catatan yang buruk lupa. Lah berarti ini kan tidak yakin. Sehingga ketika wailu yauma idzil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka juga tidak terlalu yakin dengan adanya hari pembalasan itu. Yaumiddin itu kalau secara letterlek itu diartikan hari agama, ad-din. Tetapi di dalam tafsirnya diartikan sebagai hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak akan mendustakan, tidak percaya, tidak yakin, mispersepsi terhadap hari pembalasan itu kecuali orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Nah, orang yang melampaui batas dan berdosa itu seperti apa? Saya ini masih dalam batas kok, Bos. Yang mengatakan melampaui batas itu bukan kita, Allah. Karena memakai standar Allah. Jadi melampaui batas itu bukan ke orang yang kemudian berdosa yang sudah keterlaluan. Tidak kok gitu ya tafsirnya itu. Ya batasan Allah itu udah jelas. Baik buruk, halal haram itulah batasan Allah. Itu loh. Bukan kok orang yang melampaui batas itu hanya orang-orang yang berdosa besar saja. Tidak gitu kok. Jadi batasan Allah itu jelas. Ini halal, ini haram. Garisnya di situ. Ini baik, ini buruk. Ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram. Sudah jelas. Kita aja yang sekarang ini nyari-nyari ibtigha'a ta'wilihi wa ibtigha'a fitnah. Mencari-cari tafsirnya, diwaduk-aduk, terus dicari-cari, akhirnya yang timbul fitnah. Makanya toh kalau ngaji itu ngaji syarah, jangan ngaji kitabnya langsung. Teman tahu syarah? Syarah itu ya penjelasan dari kitab itu, misalnya hadis gitu ya. Kita itu dilarang, kata orang-orang yang ahli agama sih, untuk membaca hadis itu langsung dari hadisnya. Tapi kita harus membaca hadis yang berdasarkan penjelasan para ahli hadis. Gitu loh. Jadi kita disuruh baca kitabnya orang ahli hadis. Tidak boleh baca kitab langsung dari hadis. Quran apalagi. Kita itu tidak boleh ngaji kayak gini nih. Ngaji kayak gini ini menurut orang-orang ahli agama itu keliru besar. Karena ngaji langsung dari Quran. Kita itu harus ngaji tafsirnya. Dari tafsir siapa gitu. Nggak boleh ngaji kayak gini langsung itu. Jadi padahal batasan Allah itu udah jelas banget. Sampean dan saya selama mengkaji Quran inilah hanya beberapa ayat saja yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan itu. Dan biasanya penjelasan seperti itu bisa banyak kita temukan di dalam hadis. Lah kalau Quran sebagai sumber hukum utama Islam, kita tidak boleh baca karena harus melalui tafsirnya si A si B, kitabnya si A si B. Lalu ketika kita tahu bahwa tafsir terbaik dari Quran itu adalah hadis Nabi. Dan hadis Nabi itu pun
ketika kita membaca hadis Nabi, disuruh membaca syarah dari kitab itu, hadis itu lagi. Artinya berarti tafsirnya lagi. Padahal sekarang itu banyak juga, misalnya ya, hadis ini, hadis Sahih Muslim, disyarahi atau ditafsirkan oleh misalnya Syekh Juwarno, mengarang kitab Syarah Al-Muslim Al-Dolobi. Nah, nanti itu syarah itu artinya tafsir hadis tersebut menurut Syekh Juwarno. Lalu nanti muridnya Syekh Juwarno, yakni Syekh Wahyu Imawan, itu akan punya kitab lagi. Kitab apa? Kitab itu menafsirkan kitabnya Pak Juwarno. Jadi syarah dari kitab Al-Muslim Al-Dolobi, karya Mas Wahyu, Syekh Wahyu. Lah kita itu disuruh mempelajari kitabnya Mas Wahyu ini agar bisa memahami kitab Sahih Muslim tadi gitu loh. Jauhnya segitu. Jadi dilarang katanya karena kita kurang ilmu, nanti dianggap salah di dalam beribadah karena kurang ilmu. Ya jangankan kok bisa nyentuh Quran. Untuk nyentuh hadis saja harus seperti itu. Padahal batasan yang dimaksud Allah yang tidak boleh dilanggar, yang kalau dilanggar disebut di sini mu'tadin asim, itu jelas banget. Jelas banget. Misalnya, kayak kemarin tuh ada anak kecil masih muda goblok-goblokan orang di internet itu. Jadi makanya hai goblok, kalau baca hadis itu jangan langsung dari teksnya hadis itu goblok. Wah, goblok-goblokin. Bacalah syarahnya. Makanya tingkatkan IQ-mu. Waduh. Wes pokoknya bahasa gitu. Nah, yang kayak gitu loh. Di bawah itu komennya, bagus, lanjutkan. Bayangkan. Hanya karena mendukung satu di antara pemahaman fikihnya, sehingga orang yang sudah jelas kehilangan adab, menggoblok-goblokkan orang gitu, didukung, lanjutkan. Ini nanti calon ulama besar. Hanya karena dia mendukung apa yang dia dukung. Jadi dia menafsirkan tentang satu ibadah yang sekarang muncul, yang dulu di masa Nabi tidak ada, berdasarkan satu hadis. Hadis itu ditafsirkan. Rasulullah jelas bersabda. Rasul itu nggak suka kalau disanjung secara berlebihan. Rasulullah begitu. Tapi ditafsirkan dia, maksudnya Rasulullah itu katanya, tidak suka disanjung berlebihan itu, tidak suka disanjung seperti Tuhan. Gitu. Tapi kalau disanjung berlebihan itu, ya kita sebagai umatnya ya tetap harus nyanjung lah. Itu kan karena tawaduknya Rasulullah, tidak mau disanjung. Tapi kita sebagai umatnya tetap harus nyanjung. Loh, Rasulullah sudah melarang itu masih ditafsirkan begitu. Jadi demi pembenaran-pembenaran ini sehingga batas-batas Allah itu menjadi samar dan sumir. Tidak jelas. Gitu. Padahal udah jelas. Jangan menyanjungku secara berlebihan. Ya sudah. Kita menganggap Rasulullah itu sebagai Rasul kita. Rasulullah, Rasul utusan Allah, teladan kita, Nabi kita, sebagai pembimbing kita. Sudah, jangan lebih-lebihkan, wahai ya Rasul, sang pemberi rezeki, sang pembawa keberkahan, sang pembawa pemberi keselamatan, yang sampai ya tuh ada yang salawat sampai engkaulah yang memberikan hidayah, engkaulah ini yang kayak gini yang tidak disukai Rasul gitu loh. Itu. Jadi itu tapi ya ditafsirkan seperti itu sehingga kembali lagi ke bahasan kita,
ketika kita bilang mu'tadin atim, yang melampaui batas, itu batasan Allah itu udah jelas banget. Ya. Jangan diperumit dengan, oh enggak gitu, enggak gini. Aduh, agama itu sebenarnya mudah kok dipahami itu. Kita yang mempersulitnya itu ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Mereka ini ketika didongengi dalam tanda kutip bicara tentang akhirat selalu ngomong itu dongeng orang masa lalu. Loh ternyata kalimat itu sekarang ada menganggap akhirat itu sebagai ramalan masa depan katanya. Ramalan. Dia berarti nggak percaya gitu. Dan itu dikatakan oleh ketua partai terbesar di negeri ini, yang sayangnya pengikut partainya juga mayoritas Muslim, kan repot. Gitu. Kan repot. Berarti kan itu membuktikan ke kita bahwa Muslim di Indonesia ini yang mengikuti orang yang tidak percaya keimanan kita. Dan kita iman itulah jelas. Iman itu ada rukunnya 6. Satu di antaranya adalah iman kepada hari pembalasan. Lah sudah jelas itu imannya begitu. Lalu partai itu secara garis haluan partainya ditegaskan sendiri oleh ketua partainya, tidak percaya akhirat, menganggap itu ramalan masa depan. Lah kalau kemudian masih ikut, kan ya berarti dia sedang mengingkari keimanannya sendiri. Nah yang kayak gini yang kemudian disebut di situ, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah kalau sampean tiap hari masih sholat ya, maaf kata, sampean sholat, tetapi kemudian dalam prakteknya bergabung bersama dengan orang-orang yang tidak percaya akhirat. Gimana konsepnya? Maka di situ disebut, ya, kala kamu jangan begitu, sekali-kali tidak. Balrona ala qulubihim. Bahkan telah menutupi hati mereka, maka nuyaksibun apa yang mereka kerjakan. Nah, saya tidak bicara politik ya. Males saya bicara ke sana. Tapi saya bicara praktek keseharian dulur-dulur kita. Ayo kita pahamkan mereka. Supaya apa? Pertama ya pahamkan diri sendiri ya. Saya males bicara ke arah politik. Tapi saya kepada orang-orangnya, saya tidak bicara partainya saja, tetapi kepada orangnya, yang itu ayo kita doakan biar segera dapat hidayah bahwa akhirat itu benar-benar ada. Bukan ramalan masa depan, bukan asatirul awalin. Lah kok sama? Jawaban yang dikatakan orang 1.500 tahun yang lalu, kok ya sekarang masih dikatakan lagi? Ayo, masih ingat penjelasan saya. Kenapa kalimat yang sama? Masih ingat penjelasan saya yang dulu sekali. Kenapa kalimat yang dipakai untuk membantah, ya, kalimat yang dipakai untuk membantah konsep keimanan akhirat oleh orang 1.500 tahun yang lalu, kok kalimat itu juga sama persis dipakai oleh orang 1.500 tahun kemudian. Nah, kenapa? Coba. Karena setannya sama, Gus. Ngapunten. Setannya nggak mati. Nah, ini. Al-Quran Apa? Al-Quran berlaku sepanjang masa. Iya, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Apakah orang yang mengatakan ramalan masa depan itu dia mempelajari Quran sehingga meniru jawaban orang terdahulu? Hah? Ayo, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Pertanyaan saya adalah, kalimat bantahannya itu loh kok sama persis? Dia yang membantah itu loh kok bisa niru persis seperti orang terdahulu, itu gimana kok bisa gitu? Kalau kalimat jawabannya adalah Al-Quran berlaku, apakah orang yang membantah itu
mempelajari Quran lalu meniru, begitu? Oke. Saya setuju apa yang disampaikan adik saya Wahyu tadi, guys, bahwa Murid setannya apa tidak adik saja, guys. Bahwa setannya itu tidak meninggal dari 1.500 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Sehingga alasan itu tetap dipakai saja, matur suwun. Nah, itu. Mau nyontoh aja bilangnya setuju, Gus. Silakan. Silakan. Monggo silakan. Nah, kalau saya sering sama ya, bagaimana mereka seolah saling pesan memesan. Ya. Apakah mereka saling pesan memesan tentang sikap mereka itu? Quran menyatakan juga. Apakah mereka saling pesan memesan tentang pendustaan mereka itu? Itu. Saling pesan memesan antar generasi, mendustakan kebenaran itu. Itu Quran sudah mengatakan begitu. Ya ini karena itu tadi. Coba dilihat ya dalam surat Az-Zariyat ya. Coba dibuka itu. Coba dibuka dalam surat Az-Zariyat. Kita ketemu surat Az-Zariyat. Sudah? Sudah ketemu surat Az-Zariyat. Ayat ke-53. Halo, siapa tadi Pak? Ayat berapa, Gus? Dinyalakan mikrofonnya. Tadi Pak Surono, siapa tadi? Silakan. Az-Zariyat ayat 53. Atau yang lain, silakan. Monggo. Mikrofonnya dinyalakan. Sudah ketemu surat Az-Zariyat? Ayat 53. Izin, Gus. Siapa tadi? Pak Fakhrul? Monggo. Pak Fakhrul, Pak Surono, atau siapa tadi? Mas Afril. Iya, Gus. Baru, Gus. Silakan Pak Fakhrul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Shadaqallahul adzim. Nah itu. Kenapa sampai Allah bertanya gitu? Apakah mereka itu sebenarnya saling pesan memesan? Tak? Gitu. Antar generasi itu loh, jawabannya kok sama. Ketika ngolok-ngolok Nabi Musa, Nabi Ibrahim, padahal itu kan antar generasi kan ratusan tahun. Ketika ngolok Nabi Ibrahim, ya dengan, kamu tuh gila tak? Nah ketika ngolok Nabi Nuh juga gitu, padahal itu terpautnya ribuan tahun. Ketika ngolok Nabi Musa juga begitu. Wah, bahkan kamu gila, kejinan, sesat, zalim, mengubah tradisi, persis gitu. Termasuk ketidakpercayaan mereka terhadap kiamat. Ya begitu juga ngomongnya.
itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu itu. Nah, mereka itu saling pesan memesan, kata Quran. Surat Al-Dzariyat tadi. Ya, jadi benar itu. Quran itu istilah. Nggak usah dibantah. Udah pasti benar itu. Nah, maka itu kan misalnya di ayat yang 51, kemudian 52. Demikianlah setiap kali orang datang, Rasul datang, ya, ayat yang 52 itu surat Al-Dzariyat tadi ya. Kan mengatakan, orang yang datang mereka pasti dia itu penyihir atau gila. Itu, sampaikan. Jadi, kadzalika ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Mesti setiap rasul yang datang itu mesti dikatakan gila, gendeng, kena sihir, gitu. Ya itu padahal ratusan tahun. Bahkan antara Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mungkin ribuan tahun, tapi sama. Demikian pula antara Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya, para ulama pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya, penerus Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kebenaran. Meskipun bukan dari golongan Nabi, tetap dikatakan ya gila, ya gendeng, ya kejinan, kena sihir, sama. Maka pertanyaan, atawa saubihi balhum qaumum tauhud. Apakah mereka itu saling pesan memesan? Gitu. Ya mungkin iya. Siapa yang pesan memesan? Ya tadi dijawab Pak Jo sama Mas Wahyu tadi. Setan. Setan. Setannya masih hidup, yang mati manusianya. Jadi yang saling pesan memesan ya itu. Gitu loh. Makanya ketika sampean berada di jalan kebenaran, di dalam perahu kebaikan, keselamatan, kalau dikatakan gendeng, kejinen, dikatakan asatirul awalin, dikatakan ya sudah. Itu. Shadaqallahul azim. Ya. Itu aja. Saya rasa itu. Saya mau ditanyakan, silakan. Ada? Izin Gus. Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, mungkin penafsiran Al-Quran atau hadis yang ini kan sama para ulama itu mungkin diarahkan setan seperti umat non-Muslim seperti Hindu gitu Gus. Jadi kitab mereka itu tidak bisa dibaca oleh masing-masing individu umat Hindu itu sendiri. Jadi mangkunya atau pedandanya yang cuma membaca kitab itu. Ngapunten, mungkin itu upaya setan akan umat kita diarahkan ke sana juga. Ngapunten. Ya, saya kurang tahu ya tentang bagaimana di agama Hindu. Ya, saya kurang tahu tentang bagaimana di agama Hindu. Tetapi yang di agama kita, ya, itu memang arahnya itu kepada monopoli keilmuan. Monopoli keilmuan. Jadi seolah-olah kebenaran itu sekarang adalah domainnya orang yang paham nahwu shorof, yang paham ilmu ulumul hadis, ulumul Quran, batik, bayan, mantik, balaghah, kemudian yang hafal ayat surat ini, ayat itu, yang hafal ini, hafal itu. Kebenaran sekarang benar-benar dikotakkan, dipersempit terhadap orang-orang yang memahami itu. Jadi akhirnya kebenaran itu berputar pada huruf-huruf. Nah ini yang akhirnya memang
yang paling menyedihkan adalah kemudian benar-benar umat ini dijauhkan dari kitab aslinya, dijauhkan. Dan itu yang menurut saya perlu perlu dipertanyakan. Gitu. Berapa banyak persentasi orang yang ahli agama dibanding dengan yang tidak? Dan apakah untuk menjadi orang yang benar lalu harus menjadi ahli agama dulu? Yang pertama. Yang kedua, bahkan ketika sudah menjadi ahli agama, dan ini yang paling bahaya, sama-sama ahli tafsir, sama-sama lulusan pondok, sama-sama bahkan ditambah dengan hafal Quran, hafal tafsir, sama. Tetapi mereka ternyata dalam banyak sekali bab mereka berbeda pendapat. Lalu umat yang katanya sampean suruh untuk harus lewat ahli agama tadi, ikut yang mana? Ya toh? Lalu umat yang tadi katanya sampean suruh harus melalui tafsir ahli agama, nah sementara ahli agamanya yang sama-sama ahli tafsir juga berbeda pendapat dalam banyak hal, sampean suruh ikut mana? Kan lagi-lagi dikembalikan kepada orang awam lagi toh, untuk memilih. Nah, akhirnya kan ya orang awam sendiri juga yang kemudian menafsirkan mana yang benar, mana yang salah dari perbedaan itu. Ya toh? Ya sama akhirnya. Gitu loh. Jadi ini yang akhirnya sampean tak ajak untuk ya wis lah, ayo langsung melihat ini. Bukan berarti bahwa itu semua tidak penting. Itu tetap penting. Buktinya kita membaca ini juga berdasarkan tafsir ya. Jadi misalnya seperti tadi kitab misalnya Biyaumiddin gitu. Kalau arti aslinya kan yaum hari, adin agama. Tapi di sini diartikan Yaumiddin hari pembalasan. Nah, kita sudah mengikuti tafsir. Jadi kitab ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Agama. Ya, ketuanya misalnya untuk lajnah ini, tanda tasbih dari kitab ini, misalnya yang saya pegang ini adalah dari lajnah pentas Muskaf Al-Quran Kementerian Agama. Ketuanya ya ini dari ketuanya adalah Haji Muhammad Sohib Pohari dan Dr. Haji Ahsan Muhammad. Sudah. Nah, berarti kita sudah mengikuti itu, ya enggak apa-apa sudah gitu loh. Jadi kita tidak kok kemudian sama sekali tidak mengikuti, tetap mengikuti. Karena apa? Kita juga enggak ahli bahasa Arab tuh, San saya. Gitu. Halo? Jadi kita juga enggak ahli agama, enggak saya dan sampean terutama yang misalnya enggak pernah ke pesantren gitu kan, tidak tahu bahasa Arabnya ini apa, bahasa Arabnya itu apa, sehingga kita tetap mengikuti. Dan alhamdulillah yang saya sampaikan ke sampean ini ya tetap berdasarkan apa? Itu tadi. Terjemah per kata, terjemahnya itu pun sudah melalui penyusun terjemah per kata yang sudah LC semua. Kalau yang saya pegang ini terjemah Al-Jamil ini mulai dari Agus Hidayatullah LC-MA, Siti Irhamin Sail MA, Imam Ghazali LC, Fuad Hadi LC, pemeriksa terjemahnya juga bahasa Hidayat LC, ambil semuanya ya. Jadi LC itu artinya sudah lulus Mesir. Hingga apa? Insya Allah yang kita pelajari juga tidak menyelisihi para ahli agama, ahli bahasa ya. Insya Allah. Sehingga lagi-lagi, ayo kita kembali kepada Quran ini, hadis ini yang insya Allah juga sudah benar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Semangat terus, dan semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim ini, ila akhirnya. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا نسمع ولا تبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم. آمين. اللهم دفعنا البلاء والوباء والحسن المتين آمين. والفتن. آمين. اللهم آمين. ارفع درجاتنا في الدين والآخرة. آمين. ربنا بارك لنا في ديننا آمين. آمين. ربنا هب لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا من الكافرين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. آمين. ربنا آتنا في آمين. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.